Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Korban Penghapus Dosa. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih atas kasih dan pengorbanan-Mu untuk kami beroleh keselamatan ya Tuhan. Untuk itu, terangilah langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam perjanjian lama ada satu persembahan yang bernama korban penghapus dosa, yaitu untuk menyucikan orang dari dosa-dosa yang dilakukannya. Setiap orang mempersembahkan korban ke hadapan imam, biasanya dalam bentuk lembu jantan, domba, atau kambing. Kemudian sang imam akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, apakah ada cacat atau tidak. Setelah korban diterima dan dipersembahkan, maka orang tersebut harus yakin dan percaya bahwa dosanya telah dihapuskan dan dia telah berkenan kepada Allah. Jika tidak, maka sia-sialah korban tersebut. Korban penghapus dosa itu akan dilakukan secara berulang-ulang kali sebagai syarat penghapusan dosa. Nah, kabar baiknya untuk saat ini adalah kita tidak harus mempersembahkan korban hewan lagi sebagai penghapusan dosa kita. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya telah menerima keselamatan kekal. Karena Ia telah menyerahkan dirinya untuk mati sebagai korban domba Allah yang sempurna untuk seluruh umat manusia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang membedakan korban dalam perjanjian lama dan korban anak domba Allah. Perbedaannya, kalau korban binatang di perjanjian lama harus dilakukan berulang kali, sedangkan korban anak domba Allah cukup sekali. Dan itu sudah cukup untuk menghapus dosa kita selamanya. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus merupakan anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia, yaitu dosa saudara dan saya dan kita semua. Melalui kematiannya terbukalah jalan kepada Allah bagi seluruh dunia yang sebelumnya terhalang oleh dosa. Inilah bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami beroleh keselamatan. Ajar kami untuk senantiasa hidup benar dan melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.